Fasli dan Pak Tampo mengaturnya, kita bagian supporting gitu loh Pak. Itu. Ya kita buat dulu apa tornya yang agak jelas gitu ya, apa benar yang kita harapkan. Kemudian siapa aja yang berbicara mendampingi para petinggi itu. Ya petinggi itu tentu men-trigger aja ya, tapi konten kan tetap harus ada andanya ya. Nah, berapa orang konten itu, kemudian bagaimana cara kita memfasilitasi dialog, dan kira-kira jangan sampai berhenti di resume aja. Jadi kalau bisa ada kerangka-kerangka aksi minimal lah ya, yang bisa dibawa pulang. Harus ada yang konkret lah satu, paling enggak satu Pak ya. Ya. Pak Dr. Iwan Rauf, Pak saya menyapa beliau senior. Selamat siang Pak. Wah itu Kakandambo tuh, senior tuh. Derwan, wah Derwan tuhnya, ya. Irwan Rauf, Wah Pak Efri Ramli. Jadi Pak Fasli banyak narasumber kita Pak. Ada beberapa menteri juga kita siapkan nanti Pak kalau perlu gitu loh Pak. Iya, iya kita sesuaikan dengan ke sana semua mudah-mudahan gitu loh Pak. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan. Iya. Baru kita cari siapa yang men-trigger. Jadi kalau ada yang dari pusat satu misalnya ya, kemudian dari provinsi dan beberapa pakar-pakarnya ya. Iya. Atau praktisi-praktisinya lah ya, orang-orang yang bergerak benar. Pak Efli, coba dicek apanya Pak Efli, soundnya. Pak Efli Ramli, ya. Kita dicek soundnya, buka. Di unmute dulu. Unmute Pak. Iya, coba di caranya Pak Efli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Efli. Gimana Lampung? Masih di Lampung nih Pak Efli? Alhamdulillah Pak. Salam sehat dari Lampung. Alhamdulillah. Salam sehat dari Anda Lampung dekat ya. dari Jakarta Pak. Iya iya. Insya Allah lah. Ini Padang yang agak terbakar merah sedikit ini Padang. Kemudian segera teratasi lah, kita doakan. Udah hidup lagi Pak. Telkomselnya koneksinya udah hidup lagi. Iya iya. Nah, betul. Tuh Bundo Silvi, Assalamualaikum Bundo Silvi. Sudah bergabung kah Bundo Silvi? Belum nampaknya. Assalamualaikum Bu Nurhayati. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Waalaikumsalam. Ibu Ati ini selalu on time, nggak pernah ya. Itu mantap, selalu on time. CEO world class lah ya, jadi selalu bisa digugu dan ditiru kata orangnya. Role model kita. Alah menjadi darah daging. Mantap Bu. Jadi teladan Bu. Caranya supaya sebagian besar warga Sumbar dan warga Indonesia gue supaya niatio lah jadi darah daging, disiplin, kegigihan, kejujuran ya, keadilan dan seterusnya. Dan 5 prinsip beliau kita kembangkan dan bukunya udah disebarluaskan aja nih Ati ya. Udah. Soalnya pakai digital jadi gampang. Jadi gampang ya. Jadi cetak-cetak. Di blast saja nanti kita coba ke PDPT di Dikti untuk kampus-kampus dan juga ke seluruh SMA SMK paling tidak semua SMP lah yang udah mulai bisa membaca buku itu ya. Ya, itu perlu tuh Prof. Fasli. Ya, nanti kita ini kan sama direktur-direkturnya deh. Mereka punya jaringan dengan konstituennya. Ya. Kirim aja apanya PDF-nya kamu dulu nanti. Boleh ya. Ya, supaya bisa di-blast kemana-mana nanti. Ya. Gue kirim sekarang. Di PMG lah diagikan. Udah pernah, tapi kadang-kadang kalau di grup nih entah dibaca tidak. Enggak, kadang-kadang ketimpa terus dengan speed communication-nya. Karena PMG itu paling aktif ke sehari bisa 1000 ya gitu ya. Nah, jadi memang agak harus gesit kalau enggak tertimpa terus. Ada Lamborghini situ. Lamborghini. P12 nonton Po. Jadi
Pak Fikri, Pak Masrul lalu lah ya. Sebentar Pak, saya cek dulu. Assalamualaikum Pak Asri Ismail, selamat gabung Pak. Dibuka, di unmute lah sedikit Pak Asri Ismail. Ke sana ada mau ke Pak Udi. Iya, awak baru sana sadunya Pak. Kalau pemakan randangku baru sana sadunya Pak. Iya. Barusan Lambo kirim balik Prof. Asli. Jadi waktu itu sebetulnya Ambo mengharapkan Prof. Asli ngasih itu tuh yang agak panjang. Tapi udah dari Bu Rektor ITB udah ada, dari ya nanti cetakan berikutnya kita akan kita ulas deh. Ketua nanti tambah deh dengan Prof. Asli. Iya, ada nanti bertahap, biasanya orang cetakan berikutnya. Apalagi nanti kan updating aja kalau ada tambahan-tambahan sekitar banyaknya nih. Jadi diupdate. Tambahkan Prof. Asli nanti apa masukan gitu. Iya. Nah, Pak Marindo udah masuk. Assalamualaikum Pak Marindo. Assalamualaikum Pak Marindo. Coba dicek suara Pak. Di apanya dulu. Itu Pak Marindo masih mute itu. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Profesor. Mantap, jelas. Waalaikumsalam. Nanti agak dakekkan, Pak pakai headset ya. Kalau pakai headset dakekkan kembali nanti. Tuh. Coba Ayo, tes. Ayo, tes. Lah, lumayan. Pak. Ya, saya jaleh gini. Tadi kurang jaleh. Ya. Oke Pak, mantap. Terima kasih Pak Marindo. Jadi tinggal Pak Fikri dengan Pak Masrul ya. Iya, nah, barusan saya telepon dia ini. Kita masih ada 5 menit ini. Kalau kami Wakil Gubernur nampaknya sudah disiapkan oleh stafnya. Mudah-mudahan nanti pada waktunya beliau langsung bergabung dengan kita. Kalau itu dengan Prof. Yazid, kita udah bicara berapa tahun yang lalu ya mengenai. Nah, ini nanti Pak Masrul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba dites suara Pak Masrul. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Pak Yazid. Ya, Ibu Nur Pak Masrul. Ya, Pak Ini Tampo. kita berbagi nih Pak Ustadz Febrian hadir sama kita nih. Pak Ustadz Febrian, tolong say hello, Cek. Ustadz Febrian ini Malaysia ya. Pak Ustadz. Masih mute Pak Ustadz. Iya. Ustadz Febrian supporting kita 100% begitu Pak Pasli. Iya. Beliau nih Beliau ada kan di mana-mana nih ketua ya. alumni Timur Tengah ini. Gimana Pak Ustadz? Bisa masuk suaranya? Nah, sekarang udah agak jelas. Tadi belum jelas, coba diulang lagi. Nanti hello-nya. Oke, Assalamualaikum Profesor Fasli, Kanda Budi, Waalaikumsalam. Pak Tampo, Waalaikumsalam Pak Febri. Senang bisa bermuajahah. Iya, bersilaturahmi dalam bulan Ramadan. Nah, selama ini melalui tulisan-tulisan yang hebat-hebat dari bapak-bapak para senior, ibu-ibu di sini semua, Masya Allah. Senang bisa belajar bersama para senior. Terima kasih banyak. Ini nanti seri kedua nih Pak Febri ini tulang punggungnya. Siap, perintah. Siap bimbingannya, kanda-kanda semua. Itu Pak Masrul juga ada ya, Pak. Udah, Pak Masrul udah Pak Fikri lagi mungkin. Iya. Amir. Ya, udah Bu Nur. Ya. Itu yang apa? Yang di Gembong apa? Gembong apa, Pak? Bukit Gompong. Bukit Gompong. Bukit Gompong. Ada juga kawan kita yang banyak aja berusaha dulu. Nya lama jadi kepala dinas Pak Joni. Kenal ya, Insinyur Joni? Oh iya Joni, waktu itu ambo undang. Tapi minggu kok nggak bisa, Cek. Mungkin minggu depan gitu ya. Nanti kita berikutnya kita pekannya banyak pengalamannya itu dan ya banyak betul. Jaringan beliau ke alumni pertanian ke di Mama banyak. Iya. Jadi, betul.
ini dari PMG udah masuk lah dua. PMG banyak kan Doratilandia. Iya, ini lagi di push nih. Halo, Pak Fikri. Silakan Mas. Ya, Pak Fasli. Assalamualaikum, Pak Masruda ya. Ya. Tinggal Pak Fikri yang alun ya. Pak Fikri. Oke. Yang ikut yang ini di siapa Firdaus, Pak Firdaus ini ada enggak? Pak Firdaus itu ya yang Firdaus ya sapi. Sapi ya. Yang apa? Ini yang durian. Durian, Bu Mira. Bu Mira ada tadi, udah hadir tadi Bu Mira. Oh, udah Mira ada. Oh ya, oke. Bu Mira, Assalamualaikum Bu Mira. Masih mute. Kita sapa Pak Wakil Gubernur dulu. Wakil Gubernur udah hadir. Ya. Audi. Pak Tampo masih mute tuh. Apa itu? Ya. Pak Wakil Gubernur katanya hadir. Itu udah ada. Udah ada, oke. Ya. Alhamdulillah. Udah hadir tuh, udah kelihatan ada ini. Iya. Assalamualaikum Pak Tampo, Prof. Fasli, Bu Nur Hayati. Oh ya nih. Assalamualaikum Pak Wakil Gubernur. Pak Wagub. Wah, terima kasih banyak nih Pak Wagub bisa hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Kalau yang undang Prof. Fasli emang harus hadir. kita makin lebih bersemangat karena pakarnya, anak mudanya juga Wakil Gubernur sekarang. Jadi sudah komplit lah, praktisinya gak luar biasa. Ini baik Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, karena waktu sudah bisa kita mulai. Iya, boleh Prof. Fasli silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Paparan Papa tadi di mana, Mil? Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Audi Jonaidi, juga seorang sarjana pertanian dan juga master dari salah satu perguruan tinggi terbaik dunia dari Wageningen University, tidak lagi diragukan kepakarannya, dan juga praktisi yang sudah malang melintang di berbagai belahan Indonesia, dan sekarang membangun kampung, jadi kita berharap banyak ada mendukung beliau ya. Dan yang sama-sama kita hormati para pembicara yang hadir dan tentu kepada wakil dari Minang Diaspora Network Global yang diwakili dalam hal ini oleh Bapak Insinyur Sarian Tampo. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali menunjukkan semangat kita di tengah tekanan COVID ini, bahwa kita tidak berhenti berupaya, tidak berhenti mencari peluang. Kita tahu peran pertanian ini demikian besar bagi Sumatera Barat, di samping memberikan kontribusi kepada pendapatan per kapita ya, dan juga pendapatan kotor daerah yang cukup besar dibandingkan nasional, tapi juga sumber daya manusia kita yang bergerak di bidang pertanian ini cukup besar ya, jauh lebih besar dari daerah-daerah lain ya. Jadi ini menunjukkan bahwa walaupun lahannya sempit, tapi berbagai upaya dilakukan, dan nampaknya secara kultural petani-petani Minang itu sebetulnya sudah punya kecanggihan-kecanggihan teknologi dan selalu survive, dan itulah yang membiayai para perantaunya berani merantau kemana-mana ya, karena ada tempat berlabuh dan ada backstopping dari kampung. Nah sekarang keadaan makin berbeda, climate change, deforestation dan lain-lain
membuat berbagai keunggulan-keunggulan kita di masa lalu mungkin mulai meredup atau menipis, tapi sekarang saya lihat ada upaya-upaya yang luar biasa daripada para praktisi kita yang juga banyak dari mereka akademisi, bersinergi juga dengan kampus-kampus, bersinergi juga antara ranah dengan rantau sampai ke luar negeri, sudah menunjukkan gerakan-gerakan yang sangat membahagiakan, membanggakan. Bahwa kalau kita dengar apa yang mereka lakukan, ternyata masa depan pertanian dalam pengertian luas Sumatera Barat tidak terlalu jelek. Apalagi kita punya pasangan gubernur dan wakil gubernur yang sangat dinamis, yang berupaya bahwa salah satu agenda prioritas beliau berdua adalah pembangunan pertanian dalam pengertian yang lebih luas ini. Jadi karena itu salah satu daripada WA Group ya yang sangat aktif yang dibangun oleh Pak Sarian Tampo bersama dengan Pak Budi dan teman-teman, yaitu Petani Minang Global disingkat PMG, punya WA Group yang sangat dinamis sekali, konstruktif, positif tapi kritis, tapi tidak pernah keluar dari koridor itu. Mereka tidak bicara politik, tidak bicara sara, tidak bicara yang lain-lain. Semua adalah mengenai bagaimana pertanian dalam pengertian luas itu bisa dikembangkan di Sumatera Barat dan di Indonesia. Dan anggotanya bukan hanya dari warga Sumatera Barat saja. Dan sebagian dari teman-teman kita ini nanti ya akan kita dengar, dan selain dari Pak Wakil Gubernur yang hadir bersama kita ini semuanya adalah anggota daripada narasumber kita, maksudnya adalah anggota dari Petani Minang Global yang selalu bersinergi, dan nanti kita dengar contoh-contoh mereka lakukan dan apa sinergi yang mereka sudah kembangkan. Jadi karena itu kita akan meminta keynote speech dari Pak Wakil Gubernur, tapi kita dahului dulu pengantar atas nama Minang Diaspora Network Global, dan sekaligus beliau ini adalah Deputi Presiden daripada Minang Diaspora Network Global yang mewakili Timur Tengah, yaitu Bapak Insinyur Sarian Tampo. Beliau ini adalah seorang profesional yang mencapai posisi puncak di perusahaan multinasional di bidang perminyakan di Timur Tengah, di Qatar tepatnya, dan banyak mengalirkan juga orang-orang Indonesia untuk berkarir di Timur Tengah, dan sekarang sudah kembali dan akan mengembangkan lagi kontribusinya kepada masyarakat melalui usaha-usaha sosiopreneur ya, jadi entrepreneur tapi lebih banyak di bidang sosial. Pada itu kita persilakan kepada Pak Insinyur Sarian Tampo untuk menyampaikan atas nama Minang Diaspora Network Global dan sekaligus founder daripada Petani Minang Global. Kepada Bapak Insinyur Sarian Tampo kami persilakan. Terima kasih Pak Profesor Fasli Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Audi Jainaldi yang telah hadir bersama kita untuk memberi kata sambutan di forum webinar ini. Selamat siang para narasumber dan para pemirsa di mana saja berada. Webinar kali ini terlaksana atas hasil kerjasama Minang Diaspora Network dan Universitas Yarsi dengan Petani Minang Global atau PMG. Jadi Petani Minang Global ini adalah kumpulan para praktisi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan yang anggotanya saling berkomunikasi, berdiskusi, saling berbagi informasi, ilmu, dan pengalaman-pengalaman. Jika ada anggota yang mengalami kesulitan-kesulitan, kendala-kendala dalam mengerjakan usahanya, anggota lain mencoba membantu memberikan solusi-solusinya. Jadi PMG ini adalah wadah, kalau kita istilahkan dalam pertanian, kita sebut media tanam. Jadi kita menjaga media tanam ini tetap subur, sehingga para praktisi petani senang berkomunikasi di dalamnya, saling menguatkan, dan bersinergi. Anggota PMG bukan saja dari Minang, seperti Pak Fasli bilang tadi, tapi juga ada orang Sumando dan ada dari luar Minang yang punya perhatian terhadap pertanian di Sumatera Barat.
Semoga pengalaman-pengalaman yang akan mereka sampaikan nanti bisa bermanfaat. Dan salah satu kerja nyata petani PMG adalah melakukan revitalisasi ENS kayu tanam yang diinisiasi, dimotivasi, dan disponsori oleh Ibu Nurhayati Subakat. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Nurhayati, beliau yang tidak henti-hentinya memberikan bantuan-bantuan baik ke Ranah Minang maupun untuk skala nasional. Saya rasa demikian Pak Profesor Fasli, itu saja sedikit sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tampo. Semoga PMG terus berkibar dan bisa melakukan serial seminar seperti yang kita lakukan saat ini. Karena banyak topik-topik yang sebetulnya sangat menarik, tapi semuanya harus menunjukkan bahwa ada langkah-langkah atau aksi yang sudah terjadi di lapangan. Baik, kita minta kepada Bapak Wakil Gubernur untuk menyampaikan keynote beliau kepada kita, dan insya Allah ini makin bertahap, makin bertambah juga. Mudah-mudahan sampai nanti Bapak Wakil Gubernur bersama kita akan mendapatkan jumlah peserta yang makin banyak. Kepada Bapak Wakil Gubernur, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Prof. Fasli. Saya izin dulu share screen dulu. Silakan. Oke. Semoga bisa kelihatan, Prof. Fasli. Sudah kelihatan dengan jelas. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya hormati, yang luar biasa, yang selalu bersemangat. Ini Prof. Fasli Jalal, yang saya hormati, Pak Sarian Tampo. Saya biasanya manggilnya Om Tampo nih, Prof. Terus narasumber kita yang luar biasa. Di sini ada wanita luar biasa dari Sumatera Barat yang sangat saya kagumi, Bu Nurhayati Subakat. Semoga Ibu selalu sehat. Udah lama juga nggak ketemu silaturahmi sama Ibu. Pingin sekali ngobrol-ngobrol banyak dengan Bu Nurhayati ini, karena memang beliau sosok wanita luar biasa. Di sini ada pembicara-pembicara luar biasa kita, ada Pak Fikri Amir, Pak Budi, Prof. Yazid, Pak Marindo Palar, Pak Masrul Zain, Dr. Isheni, Dr. Randes Hendrizal, Pak Efli Ramli, Pak Yose Rizal, Bapak Ibu telah hadir dalam seminar webinar pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat sehatnya kita masih bisa dapat berkumpul siang hari ini. Begitupun salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena ini temanya tentang praktisi petani Minang, saya bersemangat sekali mengikuti dan menghadiri seminar yang diadakan oleh Prof. Fasli dan kawan-kawan ini. Saya share sedikit. Kita lihat ekonomi Sumbar di triwulan 4 2020 memang mengalami penurunan. Bukan hanya di Sumatera Barat, kita tahu di Indonesia dan bahkan dunia juga turun. Jadi di Sumbar ini pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di tahun 2020 itu minus 1,6%. Sebenarnya secara nasional dibandingkan provinsi-provinsi lain, Sumbar nggak terlalu tinggi penurunan ekonominya. Dari 19 kota kabupaten yang paling parah penurunan ekonominya adalah di Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman itu minusnya sampai 10% lebih. Terus kalau kita lihat laju pertumbuhan PDRB triwulanan dari tahun 2018 ke 2020 sih bisa dilihat lagi, memang semuanya minus. Di 2020, in the end of the year, in the end of the story, semuanya minus. Nah, kalau dilihat laju pertumbuhan PDRB triwulan keempat, hampir dibilang semua sektor minus, beberapa sektor justru naik. Terus kalau dilihat kontribusinya, ternyata memang di Sumatera Barat ini kontribusi PDRB tertinggi masih dari sektor pertanian. Itu 22,38 atau 22,4% lebih kurang. Baru perdagangan dan transportasi, ini khusus Sumatera Barat. Kemarin saya mendampingi, 2 minggu lalu mendampingi Menteri Pertanian berkunjung ke Sumatera Barat. Beliau mengatakan bahwasanya
satu-satunya sektor, salah satu sektor yang bertumbuh di masa pandemi ini di Indonesia secara umum adalah sektor pertanian. Begitupun untuk ekspor. Ekspor yang terus bertumbuh di masa pandemi ini adalah ekspor pertanian. Oke. Kalau kita lihat profil angkatan kerja, tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan usia produktif, usia kerja, ternyata memang masih paling besar atau didominasi di sektor pertanian dalam arti yang luas. Itu lebih kurang angkanya 50-an%. Nah, angka pengangguran terbuka sekarang di 6,88% atau 190.000 orang. Ya. Next, kita lihat profil tenaga kerja di Sumatera Barat secara umum. Kan memang jumlah pengangguran di masa COVID ini juga meningkat cukup pesat. Pengangguran terbuka. Naik sampai lebih kurang 500.000 orang kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat tenaga kerja menurut pendidikan dan sektor, ternyata memang masih banyak tenaga kerja kita yang lulusan di sekolah menengah, baik itu menengah pertama ataupun menengah atas. Terus yang bekerja itu sebesar 2,58 juta orang, tingkat pendidikan yang paling banyak itu SD. Apa pekerjaan yang paling banyak dilakukan? Petani. Petani, peternak, petambak, atau di perikanan, atau yang bekerja di perkebunan. Kalau kita lihat hasil sensus penduduk Provinsi Sumatera Barat di tahun 2020, kita sekarang ini 5,53 juta jiwa. Ya. Konon katanya orang Sumatera Barat di luar Sumatera Barat itu jumlahnya sama atau lebih banyak dibanding orang Sumatera Barat yang tinggal di Sumatera Barat. Kalau kita lihat, memang kita punya bonus demografi di 5,53 juta jiwa itu, Gen Z kita punya 30,56% yang lahir dari tahun 97 sampai 2012, milenial yang lahir dari tahun 81 sampai 96 itu 24%. Jadi hampir 55% itu penduduk Sumatera Barat berada di bonus demografi atau usia yang sangat produktif. Kota Padang merupakan kota yang tertinggi penduduknya, sedangkan Padang Panjang yang paling sedikit penduduknya. Artinya apa? Tenaga kerja kita yang 55% ini, bonus demografi inilah yang bisa juga kita manfaatkan dalam tanda kutip untuk mendorong sektor pertanian kita agar lebih lincah, agar lebih maju. 2 hari saya menemani Menteri Pertanian, memang sekarang ini marak program-program yang kita sebut petani milenial. Jawa Barat dengan Pak Ridwan Kamil membuat program petani milenial, itu jujur sebenarnya salah satu otak atau tulang punggung di program petani milenial Jawa Barat itu grup kami yang membantu men-setup untuk Pak Ridwan Kamil. Insya Allah kita juga akan melakukan hal yang sama di Sumatera Barat. Ini yang tadi, PDRB kita lihat, dari sektor pertanian, kehutanan, jadi pertanian itu ada peternakan juga, kehutanan, perikanan, ya, itu memang paling besar Sumatera Barat, 23%. Jadi artinya apa? Leverage atau pengungkit ekonomi utama kami, atau ekonomi kita di Sumber adalah sektor pertanian. Jadi di sini bisa digambarkan dengan jelas bahwasannya memang Sumatera Barat adalah agricultural based province. We are not manufacturing atau industrial based province. Kita agricultural based province. Jawa Barat ternyata PDRB terbesarnya 30% dari manufaktur, bukan dari pertanian. Jadi Jawa Barat lebih ke manufaktur atau industrial based province. Di masa COVID, provinsi yang berbasis kekuatan ekonomi di pertanian ini harusnya lebih cepat dan lebih mudah pulih dibanding provinsi yang berbasis industri atau manufaktur. So, ini terbukti dengan lebih tingginya tingkat konsumsi di sektor pertanian di masa COVID, lebih tingginya ekspor di pertanian di masa COVID, dan satu-satu sektor bertumbuh di masa COVID, salah satunya adalah pertanian. Oke. Kita tahu Sumatera Barat ini sentra dari beberapa tanaman. Jadi unggulan kita itu tanaman pangan dan hortikultur. Apa tanaman pangan itu? Padi, jagung, kedelai. Kita memang salah satu produsen padi dan jagung nasional. Kita masih masuk 10 besar. Terus manggis yang kemarin sempat heboh, ekspor manggis, ya kan? Jeruk, bawang merah, lado, cabai merah, kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, gambir, arabik, dan kopi. Kemarin Pak Menteri arahannya kepada kami adalah tolong Audi, Pak Wagub fokus di komoditasnya. Jadi contoh, kita punya food estate insya Allah di Pasaman Barat itu 7.000 hektaran, kita mau fokus di mana? Di sana jagung kita arahkan. Terus Padang Pariaman juga punya food estate, kita arahkan kemana? Kelapa. Jadi memang kebutuhan ekspor kelapa, dan kita juga orang Minang, kita pemakan santan banget, kelapa pasti butuh banyak. Pak Menteri mengarahkan ke hilirisasi.
Ini sesuai sekali dengan visi dan misi Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Barat sekarang. Memang kita akan banyak fokus di hilirisasi pertanian. Kenapa? Karena memang added value terbesar itu di upstream, bukan di downstream. Produksi ini banyak turbulensi ya, dari harga, quality. Tapi kalau di hilir, less risk, and then di upstream ini pasti added value-nya lebih besar. Jadi Pak Menteri Pertanian memang minta fokus beberapa komoditas utama. Bukan berarti komoditas lainnya dibiarkan, enggak, tetap berjalan, tapi fokus pada komoditas utama sesuai kota dan kabupaten masing-masing. Kita lihat ini sekedar data luas lahan dan produksi komoditas-komoditas utama pertanian Sumatera Barat. Produksi dan kebutuhannya beberapa memang surplus ya kan, tapi beberapa kita masih minus. Contoh jagung ini kita masih juga ngambil dari tempat lain. Nah, ini sekedar gambaran aja salah satu potensi hilirisasi di pertanian Sumbar dari banyak hal lainnya. Saya ngasih contoh saus tomat dan cabai. Siapa tahu ada dari kita orang Minang yang dirantau ingin investasi pabrik saus tomat, pabrik saus sambal, ataupun pabrik pastanya. Karena di satu waktu cabai dan tomat ini bisa dibuang-buang dengan harganya sangat murah di Sumatera Barat. Karena memang lemahnya di sektor hilir. Tuh. Ini produksi cabai merah di Sumatera Barat dari tahun 2015 ke 2020 yang cenderung naik. 2020 turun ya karena memang ada hantaman COVID ya. Ini hanya gambaran aja salah satu peluang usaha hilir di dunia pertanian Sumbar. Di banyak komoditas lainnya juga ada. Bisa kelapa, jagung. Hilirisasi jagung pun di Sumbar masih sangat lemah. Begitupun padi. Nah, oke. Jadi tomat juga begitu. Tomat bahkan di suatu waktu bisa dibuang-buang sama petani ke sungai, ke jalanan. Mereka protes karena harga terlalu rendah, produksi terlalu banyak. Kalau kita punya proses hilir yang kuat di Sumatera Barat, niscaya hal ini lebih mudah dipres, lebih mudah ditekan. Saya juga ingin coba bertemu dengan beberapa pengusaha yang memang bergerak di bidang pangan, terutama saus tomat ini, untuk coba berhitung apakah memungkinkan untuk agar mereka investasi di Sumatera Barat. Sama dengan cabai, tomat ini salah satu contoh tanaman pangan atau hortikultur yang bisa kita mainkan hilirnya di Sumatera Barat. Saya juga pernah ke Solok di Bukit Gompong ketemu dengan petani-petani milenial. Beberapa juga kebetulan ada satu alma mater dengan saya dari IPB. Mereka sangat luar biasa, memang udah mulai menggerakkan sektor pertanian di situ kopi, stroberi, waktu itu di situ teh, apalagi ya waktu itu. Jadi memang ternyata udah mulai banyak juga anak-anak muda kita yang lebih tertarik bertani dibanding mencari pekerjaan di kota. Jadi dengan bertani mereka bisa mendapatkan lebih banyak penghasilan dibanding mereka bekerja di kota. Nah, peluang inilah harus kita tangkap. Kemarin saya juga Kepala Dinas Pertanian mengatakan kepada saya, beliau juga sudah menyiapkan beberapa ratus petani milenial untuk kita bina ke depannya. Nah, ini adalah peluang untuk catch up ya di Sumatera Barat, mengingat di saat pandemi ini ternyata memang sektor pertanian itu bertumbuh, itu pertama. Yang kedua memang backbone ekonomi Sumatera Barat ternyata ditopang oleh sektor pertanian dalam artian luas. Saya nggak akan banyak bicara, Prof. Fazli. Terima kasih. Ini sekedar pengantar aja membuka wacana kita bersama bahwasanya peluang sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan sosial di Sumatera Barat ini masih sangat amat luas dan terbuka lebar. Kita ngasih makan dalam tanda kutip tetangga kita di Jambi, di Riau, di Bengkulu, kita kirim tanaman pangan ke sana, kita kirim hortikultur, sayur dan buah, dan bahkan kita kirim telur ke sana. Ke depan, apa target-target pemerintah Provinsi Sumatera Barat di sektor pertanian? Kalau fokus kita di di jagung, padi, itu tanaman pangannya, terus kelapa untuk padang pariaman, PSR, sawit rakyat ya, khusus untuk rakyat. Ini kita punya banyak dana dari pusat yang harus kita manfaatkan untuk penggerakan ekonomi. Buah itu kita akan fokus ke manggis. Terus perikanan itu ke udang faname dan juga lobster. Peternakan itu kita mencoba Sumatera Barat menjadi salah satu sentra susu untuk Pulau Sumatera. Mungkin demikian dulu, Prof. Fazli, ya. Karena banyak pembicara hebat lain yang ingin berbagi juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub, pencerahan yang luar biasa bagi kami nih tentang isi perut dari ekonomi Sumatera Barat dan positioning yang demikian bagus bagi pertanian ya. Boleh tanya satu Pak Wagub, ini kan banyak orang-orang kita yang merantau ya. Selama ini mereka kadang-kadang memberikan ikannya saja ke kampung, tapi mereka sadar kalau memberikan pancing apa bentuknya. Termasuk juga kita banyak sekali profesional Minang yang sudah pensiun dengan segala muatan yang dia bawa dengan pensiunnya itu.
juga mulai mencari-cari apa kira-kira kegiatan produktif ya yang bisa dilakukan di kampung, tapi dia juga dapat keuntungan, tapi juga mengambil manfaat, daerah juga mengambil manfaat. Nah, pertanyaannya gimana cara kita menyiapkan pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha yang terukur sehingga mereka dengan cepat bisa percaya saja, karena mereka kadang-kadang kan tidak bisa mencek semua latar belakang dan memonitor investasinya. Tapi kalau kita bisa menimbulkan kepercayaan ini, mudah-mudahan mereka menjadi semacam crowdfunding lah berbagai usaha-usaha pertanian pengertian luas. Bagaimana kira-kira Pak Wagub? Ya, bagus nih, Prof. Asli, ini bagus banget nih. Memang kan it's time to collaborate ya. Saya udah ketemu, kalau kita bicara pertanian, saya udah ketemu dengan beberapa petani milenial Sumatera Barat. Saya rasa Pak Tampo juga kenal beberapa dari mereka yang aktif di pertanian. Mereka memang salah satunya juga mencari dalam tanda kutip investor. Ini orang-orang yang saya pikir juga udah bisa dipercaya untuk menjalankan ekonomi di sektor pertanian ya. Karena saya udah ngelihat dan saya juga udah berdiskusi banyak dan nanya mengenai keuangannya lah ya, manajemen keuangannya. Ini yang grup petani milenial yang Pak Tampo punya itu sebenarnya itu banyak itu petani-petani asli Sumatera Barat, anak-anak muda yang memang dalam tanda kutip ini mencari donatur untuk memperluas dan memperkuat sektor pertaniannya. Contoh, ada sekelompok petani kopi milenial bilang, Bang Audi, Bang Wagub, kalau Abang punya orang yang mau invest ya mesin macam-macam, kami mau banget nih Bang gitu. Atau rumah pengeringan kopi itu Prof. Asli gitu. Yeah. Saya nemu juga di Solok tuh. Kami juga mau nih gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus ada juga kemarin kentang ya kan, kentang. Terus ada juga kemarin apalagi tuh kopi saya nemuin banyak, kopi, stroberi, teh. Terus jagung juga ada di daerah Pasaman Barat gitu kan. Mereka butuh mobile dryer yang bisa berpindah karena memang corn dryer di Sumatera Barat ini sangat minim. Mobile dryer itu bisa nggak bantu tuh. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali sektor-sektor yang memang kalau semua diserahkan ke government, government ini nggak mungkin punya resources yang cukup. Memang harus kerjasama private sector, bahkan government with private sector. Makanya itu kenapa Prof. Asli salah satunya kami ingin membuat BUMD khusus agro. Tapi memang it takes time. Karena untuk men-set up suatu BUMD itu paling nggak butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, memang fokusnya di situ. Terus fokusnya di mana? Di hilir. Dan bahkan kami berani di visi misi program unggulan menyatakan, berarti ini masuk tahun 2022 nanti ya, karena sekarang udah berjalan, 10% APBD kami untuk sektor pertanian dalam arti yang luas. Dan kemarin kepala-kepala dinas yang terkait pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, mereka bingung. Pak, gimana cara ngabisin 10%-nya? Saya bilang ngabisinnya itu kita beralih ke sektor pertanian yang produktif. Kita fokus di hilir. Contoh, Prof. Asli, kita bisa bangunkan misalnya pengolahan susu. Pengolahan susu di Padang Panjang. Pemerintah provinsi membangun fasilitas sebagai capex. Tapi pemerintah nggak punya operational expenditure, nggak punya OPEX. Nah, ini bisa nanti kerjasama antara BUMD Agro dengan swasta murni sebagai pemodal. Nah, misalnya Bu Nur Hayati atau Prof. Asli yang modalin beli susu dari peternak. Iya. Nah, nanti diolah, hitung biaya produksi, biaya maklonnya, ya kan? Sistemnya gimana? Mau per liter kah? Atau mau sewa gelondongan kah per bulan atau per tahun? Itu bisa. Jadi pemerintah provinsi capex-nya bangunin fasilitas dari APBD. Iya. Private sector sebagai OPEX-nya. Nah, OPEX-nya itu kan ya udah beliin susunya atau beliin jagungnya. Kan nggak mungkin kalau provinsi beliin jagung modalnya berapa besar gitu kan. Nah, itu yang dirancang. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan oleh Jawa Barat. Contohnya tuh Nusa Tenggara Barat. Nah, kebetulan kami involved di situ. Jadi kami coba, ini bisa juga sebenarnya Sumatera Barat. Mungkin begitu, Prof. Asli. Baik, terima kasih. Ini nanti beberapa orang pembicara memang kalian di bidang itu nih. Ada Dr. Iseni, ada Profesor Bindar ya. Jadi nanti mungkin dalam dialog kita kembangkan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang hangat pada Pak Wakil Gubernur kita. Baik, kita lanjut. Pertama kita minta dulu Pak Yose ya, yang seorang anak muda ya, yang bergerak mencari peluang. Dia ini seorang sarjana peternakan, mengambil master atau magister di IPB, jadi lengkap, akademisinya lengkap, tapi dia berkuah darah di masyarakat ya. Banyak mengabdi dalam pemberdayaan masyarakat dan memberikan dukungan untuk pengkaderan ya, dan saya lihat di CV-nya, dan sekarang mengembangkan sebuah usaha namanya Sipujuk yang berupaya mengembangkan
bagaimana perikanan, terutama perikanan darat ini bisa menjadi salah satu kekuatan utama dari masyarakat Sumbar. Karena saya sendiri melihat biasanya orang Minang tuh selalu Pak Yose punya tabe, jadi punya rumah gadang, punya sawah, punya ladang, punya tabe, punya pancuran, punya surau. Nah,